Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ani Mujahidah Kamal dengan NIM N51 201033 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai program pemberdayaan pemerintah yang kurang berhasil dengan judul Program Pemberdayaan Pemerintah dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Makassar melalui UMKM. Langsung saja, saya beralih ke isi pembahasan, di mana perlu kita ketahui dulu bahwa program merupakan susunan rencana kegiatan yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah sebab akan menjadi pegangan suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Sementara, konsep pemberdayaan pada perkembangannya memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang memiliki komitmen tinggi terhadap usaha memajukan kesejahteraan masyarakat, di mana pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Kemudian, ada juga definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas di mana masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan juga aspek sekunder. Primer yang dimaksud yaitu miskinnya keterampilan pengetahuan masyarakat, sedangkan pada aspek sekunder yaitu berupa keuangan, miskinnya jaringan sosial, dan yang terakhir informal, contohnya kekurangan gizi, rumah, air, pendidikan, dan juga perawatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai program pemberdayaan pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Kota Makassar. Dalam hal ini, pemerintah telah membuat program yang bertujuan dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya program UMKM. Apa sih itu UMKM? UMKM adalah kegiatan atau usaha bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. UMKM merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah, di mana pemberdayaan UMKM ini merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, program tersebut belum dapat dikatakan maksimal jika dilihat berdasarkan dari data situs Badan Pusat Statistik atau yang biasa kita kenal dengan BPS. Terdapat jumlah penduduk miskin yang berada di wilayah Kota Makassar pada tahun 2022 sebesar 71.830.000 jiwa. Meskipun begitu, jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 tergolong membaik atau dalam hal ini terjadi penurunan dibandingkan data dari BPS tahun 2021, di mana terdapat 74.690.000 jiwa dan persentase penduduk tahun 2022 sebesar 4,58%, turun dari 4,82% pada tahun 2021. Kota Makassar dengan persentase 4,58 termasuk tinggi dibanding daerah lain yang ada di dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Padahal, Kota Makassar merupakan daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia selain dari Jakarta, Surabaya, dan Medan. Hal ini terlihat bahwa realita program yang dilaksanakan pemerintah belum dapat dikatakan maksimal dibanding dengan daerah lainnya. Kemudian, apa saja sih masalah UMKM? Ada beberapa poin. Yang pertama, kurangnya pengembangan dalam inovasi produk, kurangnya kesadaran terkait pentingnya merek atau branding dalam sebuah usaha. Yang ketiga, kurangnya pemahaman mengenai customer relationship management. Lalu, masalah selanjutnya yakni iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan usaha kecil, mikro, dan menengah. Meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antar pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha besar. Sementara
Kegagalan program tersebut disebabkan oleh pelaku UMKM itu sendiri, di mana pemerintah telah memberikan dana bantuan untuk pelaku UMKM, namun tidak digunakan dengan baik. Selain itu, karena produksi barang dan akses permodalan produksi semestinya menciptakan nilai tambah secara efektif dan seefisien dalam suatu produk dan diperlukan adanya faktor produksi yang merupakan sumber daya potensial yang digunakan dalam kegiatan produksi agar menghasilkan barang atau jasa. Faktor produksi antara lain modal dan tenaga kerja. Proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai guna atau produk dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal sebagai sarana untuk menghasilkan barang dan keahlian atau keterampilan untuk mengkoordinasikan dan mengelola produksi dalam menghasilkan barang yang berkualitas. Adapun dampak pemberdayaan pemerintah yang kurang maksimal yaitu dapat meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia dan berdampak pada tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Selain itu, dampak sosial positif UMKM yang meliputi UMKM ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, memberikan kontribusi kepada lingkungan berupa memberi donatur kepada kegiatan-kegiatan masyarakat. Sedangkan dampak negatif keberadaan UMKM masyarakat terganggu dengan kebersihan lingkungan yang masih kurang dari tempat parkir atau sepeda motor, dari tenaga kerja kurang memprihatinkan kenyamanan lingkungan parkir yang seenaknya saja parkir di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah solusi mengenai permasalahan-permasalahan berdasarkan masalah yang telah dipaparkan tadi. Maka dari itu, saya selaku mahasiswa ilmu pemerintahan menawarkan solusi, yakni yang pertama, pelaku UMKM perlu melihat peluang untuk menghadirkan atau memberi nama usaha mereka dengan sesuatu yang unik. Yang kedua, pelaku UMKM perlu mengambil langkah yang lebih besar untuk mengembangkan produk, semisal mengkaji ulang produk yang mereka jual. Apakah telah sesuai dengan pasar yang ditargetkan atau perlu dibenahi dan diperbaharui untuk meningkatkan pasar. Yang ketiga, pelaku UMKM perlu memahami terlebih dahulu target pasar serta keunggulan produk yang akan mereka tawarkan kepada konsumen. Selain itu, solusi lain yang akan saya tawarkan, yang pertama, penciptaan iklim usaha yang kondusif, di mana pemerintahan perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perjanjian usaha, keringanan pajak dan sebagainya. Yang kedua, bantuan permodalan. Pemerintahan perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM untuk membantu peningkatan permodalannya. Jadi, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan leasing dan dana modal ventura. Yang ketiga, perlindungan usaha. Dari jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan. Yang keempat, pengembangan kemitraan. Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Yang kelima, ada pelatihan, di mana pemerintah perlu meningkatkan pelatihan-pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usahanya. Dan yang keenam, membentuk lembaga khusus. Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM itu sendiri. Yang ketujuh, ada memantapkan asosiasi, di mana asosiasi yang telah ada perlu diperkuat untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya. Yang kedelapan, ada pengembangan promosi.
Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar, diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Di samping itu, juga perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya. Yang kesembilan, mengembangkan kerjasama yang setara. Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha UMKM untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha. Itulah tadi video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.